الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بطاعة الرحمن ونهنا عن اتباع الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الحزن والهوان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد الأدنان. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah kita tunaikan salat subuh kita secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita kekuatan, keimanan dan darjah yang tinggi untuk selalu berhijrah dalam rangka perbaikan demi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam kembali kita kirimkan kepada junjungan kita keribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap manusia wajib mengetahui macam-macam dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Segala hal yang menyimpan dari perintah Allah, baik perintah untuk mengerjakan maupun perintah untuk meninggalkannya, perintah yang dilanggar atau larangan yang dikerjakan, termasuk dosa. Maka pada kesempatan subuh hari ini, hari Kamis tanggal 6 November 2025, kita akan membicarakan tentang dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia berbuat dosa. Karena sering kita mendengar tiada hari pasti kita berbuat dosa. Namun hal yang harus menjadi motivasi kita juga, tiada hari juga tanpa kita berbuat pahala. Kita lewat di depan orang mungkin menjadi suatu dosa karena ada penyakit hati, ada penyakit ghibah, ada penyakit riya, penyakit sombong dan lain sebagainya. Namun satu hal juga, kita lewat di depan orang menjadi suatu amal ibadah. Ketika kita menyapa saudara kita dengan baik, ketika kita senyum dengan saudara kita, menjadi suatu ibadah. Tiada hari tanpa dosa, tiada hari tanpa pahala. Maka di sinilah pilihan kita. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan tentang dosa. Apa yang menyebabkan manusia sering berbuat dosa? Hal yang pertama adalah sifat ketuhanan atau sifat rububiyah. Di antara sifat ketuhanan yang sering terdapat dalam diri manusia yaitu sifat takabur, sombong karena memiliki harta. Orang lain dianggap sepele. Selain sifat angkuh, ia merasa lebih hebat karena ilmunya. Banyak ilmu, menganggap orang lain bodoh. Demikian juga sifat riya. Segala gerak langkah dan amal ibadahnya untuk mendapatkan pujian orang lain, kekaguman orang lain, ingin hidup bahagia selamanya atau ingin berkuasa selamanya. Ini pun merupakan sifat ketuhanan
yang tidak boleh ditiru oleh manusia. Memang ada beberapa sifat Tuhan yang boleh ditiru, yaitu sifat jamalah. Di antaranya berbelas kasih, pengampunan, penyayang, dan sebagainya. Ini hal yang pertama jemaah Jumat yang berbahagia, yang menyebabkan manusia berbuat dosa. Hal yang kedua adalah sifat syaitonia. Bila sifat setan telah berpindah kepada diri manusia, pasti manusia itu selamanya berbuat dosa. Di antara sifat yang disukai setan adalah sifat hasud, iri, tidak senang bila melihat orang lain memperoleh kebahagiaan. Kemudian curang dan penipu. Selamanya melakukan perbuatan dosa, tidak memiliki keinginan untuk berbuat baik. Kemudian hal yang ketiga, sifat bahimiyah. Penyebab lain yang mendorong kita berbuat dosa adalah memiliki sifat hewan, seperti tamak, nafsu syahwat yang tidak bisa dikendalikan, mencuri, tidak memperhatikan haram atau halal, yang penting perut kenyang. Kemudian hal yang keempat adalah sifat saubiyah. Sifat ini lebih berbahaya karena kadang-kadang berani melakukan pembunuhan, pemarah, selalu mencelakakan orang lain. Baru-baru ini kita mendengar di masjid ada pembunuhan di rumah Allah. Tak mungkin itu adalah takmir pengurus masjid, ya, karena takmir bagi pengurus masjid sudah dibina, sudah dikemling. Mungkin orang-orang lain yang menusuk, melarang orang untuk bagaimana itikaf di masjid. Padahal beberapa tempat-tempat masjid lain bisa jadi contoh ketika ada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rumah Allah, dimuliakan, bahkan diberikan kasut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat yang keempat ini akan menimbulkan daripada berbagai macam sesuatu dosa kepada kita. Dosa besar dan menjadi dosa kecil pun. Tetapi pada garis besarnya, jenis dosa ini menjadi dua bagian, yaitu dosa antara manusia dengan Allah dan dosa manusia dengan sesama manusia. Yang termasuk dosa antar manusia dengan Allah diantaranya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban lain. Sedangkan yang termasuk dosa manusia antar manusia adalah membunuh orang, merampas harta, mencemarkan nama baik orang lain, dan segala pelanggaran hak-hak hukum. Hadirin jemaah rahmatullah. Apabila dilihat dari besar dan kecilnya, dosa dibagi menjadi dua bagian, yaitu dosa besar yang disebut dengan kabair dan dosa kecil yang disebut dengan syiat. Menurut keterangan Imam Al-Ghazali, jumlah dosa besar ada 17 macam. Sedangkan dosa kecil tidak terhitung karena saking banyaknya. 17 macam dosa besar dibagi menurut tempatnya dan anggota badan kita. Maka dari itu hati-hati kita agar kita menjauhi dosa-dosa seperti ini. Yang pertama, 4 macam dosa yang terdapat dalam hati manusia, yaitu musyrik, terus berbuat maksiat, putus harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, dan merasa aman dari ancaman siksa Allah. Yang kedua, 4 macam dosa yang terdapat pada lisan kita, yaitu menjadi saksi palsu atau dusta, menuduh orang-orang baik berbuat zina, dan menjadi tukang sihir dan sumpah palsu. Yang ketiga, 3 macam dosa terdapat dalam perut,
meminum minuman keras, makan riba, dan makan harta anak yatim. Kemudian yang keempat, dosa dua macam yang terdapat dalam faraj kita, kemaluan, yaitu berzina dan liwat, homoseks atau lesbian. Yang kelima, dua macam yang terdapat pada tangan, yaitu membunuh dan mencuri. Keenam, satu macam terdapat dalam kaki kita. Dari kaki ini kita lari atau kabur dari medan perang. Dan yang ketujuh, satu macam lagi terdapat seluruh anggota tubuh, yaitu durhaka kepada kedua orang tua kita, termasuk kepada guru-guru kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir tidak akan memaparkan dosa-dosa kecil, tetapi perlu hadirin ingat bahwa dosa-dosa kecil bisa menjadi dosa besar disebabkan karena kita biasa kerjakan terus-menerus menggibah orang, mencaci maki orang, karena menganggap sepele terhadap dosa-dosa kecil. Bersukaria dalam mengerjakannya sehingga tidak menyadari bahwa perbuatan itu dosa. Berani melakukan dosa tersebut secara terang-terang, bahkan sengaja ingin dilihat orang. Dosa kecil yang diperbuat oleh orang mengerti dan memahami agama. Dia tahu ini dosa, tapi dia kerjakan. Ini yang paling berbahaya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang harus kita jauhi adalah dosa-dosa termasuk kabair atau dosa besar. Insya Allah dengan menjauhi dosa besar, Allah mengampuni atau menutupi dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna annu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang atau mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sekian banyaknya dosa besar atau dosa yang tidak diampuni Allah apabila kita mati, itulah dosa musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik, yaitu bagi siapa yang dikehendaki. Bahkan ada lagi 3 dosa yang tidak dihapus oleh salat maupun puasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat ke salat merupakan penghapus dosa, demikian pula dari puasa ke puasa penghapus dosa. Selain 3 macam dosa yang tidak terhapus, yaitu musyrik, menyekutukan Allah, meninggalkan sunnah, dan mengingkari janji. Riwayat Imam Tirmidzi. Kewajiban manusia yang berdosa tidak lain adalah bertaubat. Taubat yang sebenarnya taubat, yaitu taubatun nasuh, agar senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Usahakan agar tobat kita termasuk taubatun nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya, tobat yang penuh penyesalan dari perbuatan kita yang jelek. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang menyucikan diri. Mungkin demikianlah hadirin dalam pembicaraan kita, penyampaian kita. Al-Fakir, mohon maaf ketika ada kehilangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala macam dosa.
Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan sambung dengan pembicaraan kita masalah pahala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murni. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.